Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun jati yang jawab salam pergi haji. Daun salam, daun pepaya yang jawab salam cepat kaya. Daun salam, daun nanas yang jawab salam hutangnya lunas. Masa banyak urusan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa taraham ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Al-mukarram yang ana hormati bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, tua-tua kampung, tua-tua adat, ini sepuh, para ustaz, para kiai, para haji, para orang tua anak semua hadir bersama kita. Ketua masjid Bapak Ustaz Haji Samsuri SH yang anak hormati, Bapak Wali Kota Bandar Lampung, Bapak Rizal, yang anak hormati, Kakanda Haji Ebet Eka Putra, yang anak hormati Haji Indra, Haji Mahyudin, dan para haji yang lain, Ustaz Ahya Asori, pimpinan Allah Marawis yang anak hormati, Ananda Abdullah Syafiq yang anak hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, emak-emak semuanya. Pertama dan paling utama, tidak ada kata yang indah yang kita ucapkan dari terbangunnya kita tidur hingga kita tidur kembali pada malam nanti, kecuali puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam senantiasa tercurah hanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, bapak, dan saudara, di dalam Al-Quran surat Yunus 58, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu." Katakan Muhammad, karena kemuliaanku, rahmatku, maka bergembiralah. Allah perintahkan kita untuk bergembira. Kenapa? Karena keutamaan dan rahmat Allah. Dan tidak ada rahmat paling besar kecuali lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil," bahwa Allah utus Nabi kita, Nabi Muhammad, menjadi rahmat bagi semesta alam. Bahkan mohon maaf ini, ya, saya lihat orang tua saya ini sudah mulai ikut kajian, ya, kajian ilmu tasawuf. Ya, kalau kita mendengar kalimat Nur Muhammad, Nur ala Nur, cahaya di atas cahaya,
Maka Rasulullah dalam hadis kursinya Allah berfirman, laulaka walaka Muhammad ma khalaqul afwan. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, maka tidak akan pernah ada alam dunia semesta ini. Jadi itu ibu bapak. Jadi adanya alam semesta ini karena adanya nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang Islam kebanyakan menyambut bulan suci bulan Rabiul Awal Maulid Nabi itu harus bergembira. Bergembiranya macam-macam bu. Kalau di Yogyakarta ada yang namanya Gerbek Maulid. Kalau di Banyuwangi ada yang namanya endok-endokan. Kalau di Mojokerto ada yang namanya sebar undikan. Kalau di Sulawesi Selatan ada yang maulud lampoa. Kalau di daerah Aceh ada namanya kenduri maulid. Kalau di Padang, Pariaman ada yang namanya malaman. Bahkan mohon maaf, saudara-saudara kita, teman-teman kita, orang-orang Madura, peringatan Maulid bagi mereka itu satu kewajiban dan lebih ramai daripada Idul Fitri. Teman-teman kita orang Madura, kalau sudah datang bulan Maulid, baik yang sedang berada di Mekah, itu mereka berusaha untuk pulang ke Madura untuk merayakan peringatan Maulid. Peringatan Maulid di Madura bukan bermasjid, bukan di majelis taklim. Peringatan Maulid di Madura itu berumah. Mohon maaf, saya punya teman tahun ini mengadakan uang 50 juta untuk memperingati Maulid di rumahnya. Acaranya dari habis Isya sampai jam 2 malam itu main hadroh. Lanjut pagi selesai sholat duha, mengundang kembali keluarga besar jamaah, para kiai, para ustaz, dan setiap orang yang hadir itu pulang membawa apa? Membawa makanan. Bukan lagi besepa, udah kayak handbag yang besar-besar itu mereka bawa. Nah sama kayak kita sekarang masih turun iman. Insya Allah pulang pengajian ini kita bawa nasi kotak. Tadi saya udah lihat tadi udah lihat. Makanya kata mereka nggak usah lama-lama jalan. Nggak usah lama-lama. Kenapa ini bapak dan saudara ungkapan syukur? Apalagi mohon maaf buat emak-emak, bu, ibu-ibu itu wajib bersyukur adanya Nabi Muhammad, bu, ibu wajib bersyukur adanya Nabi Muhammad. Kenapa Pak Ustadz kok ibu-ibu sebelum Nabi Muhammad lahir itu zaman dikenal dengan zaman jahiliyah. Jahiliyah itu bodoh kata kita, tapi terus terang bu, mohon maaf dikatakan zaman jahiliyah karena pada waktu itu orang Arab yang pernah menghargai perempuan. Di mana bodohnya Arab? Kenapa mukjizat Nabi Muhammad harus Al-Quran? Karena Al-Quran ini untuk menandingi syair-syair Arab. Orang Arab jago bikin syair. Syair yang bagus ditempel di dinding Ka'bah. Syair yang bagus ditempel di dinding Ka'bah. Syair yang bagus ditempel di dinding Ka'bah. Datang Nabi Muhammad, Ka'bah itu dicopot syair-syair diganti dengan kiswah. Kayak ini ibu. Ini diganti dengan kiswah. Dulu sebelum Nabi Muhammad di Ka'bah penuh dengan syair. Makanya mukjizat Nabi harus Al-Quran menandingi syair. Tuh. Pertanyaannya kalau ada orang bikin syair, orang bodoh atau orang pintar? Orang pintar. Mana ada orang bodoh bisa bikin syair? Orang pintar di Indonesia ini yang jago bikin syair Roma Irama.
Saking pinternya sekarang dipanggil wali. Biasa kalau orang udah semakin pinter biasanya konslet. Ya. Udah tua karena kebanyakan pinter, sekarang semakin konslet beliau. Ya. Bagaimana tidak beliau itu pinter? Apa yang tak bisa jadi syair oleh beliau? Ngelihat kembang-kembang, taman-taman, langsung jadi syair. Hidup tanpa cinta, bagaimana tak berguna. Hai begitulah kata para pujangga. Hai begitulah kata para pujangga. Itu baru melihat kembang. Melihat ada kunang jalan dari bawah ke situ di jalanan sambil bawa kerupuk, langsung jadi sakit. Terangnya dunia tak dapat dipandangnya, indahnya dunia tak dapat dinikmatinya. Terang bagi orang, gelap bagi dia. Indah bagi orang, suram bagi dia. Ada mayat keluar dari rumah dipotong, lewat dari sini ke kuburan di pojokan, langsung jadi sakit. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak lagi kini bersama. Secepat jasanya dipendam. Secepat jasanya dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Kalian bapak-bapak, ibu-ibu yang main HP, gadget, sibuk dengan judi online, langsung jadi syair. Jual! Jadi indah kemenangan! Jual! Betul-betul melihat zaman sekarang, Pak, mohon maaf, di bulan Juli kemarin kita sempat kaget ada 2 anak orang tua, ibu-ibu mengantarkan orang tua yang bergejala lansia. 2 anak orang tua pakai istilah mengantarkan ibunya yang bergejala lansia. Apa kata pihak lansia? Kalau seandainya ibu Anda meninggal, kami tidak punya kewajiban untuk mencari Anda sebagai anak-anak. Tolong ditandatangani di atas materai. Ketika itu ditandatangani di atas materai. Apa yang terjadi? Setelah sang ibu diserahkan, diantar oleh netizen. Kemudian ibu itu diambil lagi. Tanggal 15 Juli ada seorang anak mewakili dari 4 bersaudara menyerahkan kembali ibunya ke dunia usia. Dengan alasan tidak sanggup mengurus ibunya. Tanggal 27 Juli saya dibuat terkaget-kaget ketika saya buka di medsos, ada seorang anak perempuan di Probolinggo, Jawa Timur itu menjambak sang ibu sampai keluar rumah, bahkan ibunya dibuat di pinggir sawah. Maaf ini kalau sama Roma langsung jadi lagu. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada. Hai manusia. Hormati ibumu yang melahirkan. Emang Allah harus pakai daya? Harus ada daya diri. Coba. Loh, pertanyaannya, orang kalau bisa bikin syair, apa orang bodoh? Pinter. Nah, kenapa pada waktu itu
Punya anak perempuan itu air. Lahir. Dibilang air waduh. Langsung diambil penerang lampu, yaitu obor, dimatikan obor ini di wajah si bayi. Tahun berikutnya lahir lagi anaknya perempuan lagi, diambil bayi perempuan, dipatahkan badannya, dibuang ke sumur buang. Tahun berikutnya lahir lagi bayinya perempuan lagi, si ibu sama si bayi diubur hidup. Bu, gak ada harga perempuan lu. Coba. Maaf, Nabi lahir diangkat derajat perempuan. Dalam Al-Quran ada satu surat namanya surat An-Nisa, surat perempuan. Gak ada surat Ar-Rijal. Sahabat nanya, ya Rasul, kepada siapa kami harus berbakti? Ibumu. Sumpah ya Rasul, ibumu. Sumpah ya Rasul, ibumu. Sumpah ya Rasul, bapakmu. 31. Makanya ibu kau nyanyi kan suka, ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu tidak tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengandung lagi, melahirkan lagi, menyusui lagi, 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 harus takut Ustaz kok ini Ustaz. Kalau mengandung lagi, mengandung, melahirkan, menyusui, anaknya cuma 1. Lalu anaknya 10. Banyak. Saya kemarin habis acara takziah, saya punya jamaah di tahun 2015. Ternyata beliau seorang ayah dengan 15 anak kandungnya. Wow. Nyanyinya gimana Pak Haji? Mengandung, melahirkan, menyusui, mengandung lagi, melahirkan lagi, menyusui lagi, mengandung lagi. Sahabat nanya, ya Rasul, ma'aina al-jannah, di mana surga? Apa kata Rasul? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga ada di bawah telapak kaki. Hebat. Sampai ke Indonesia. Di Indonesia ada hari ibu, gak ada hari bapak. Setiap daerah ada ibu kota, gak ada bapak kota. Di Indonesia ada menteri peranan perempuan, gak ada menteri peranan laki-laki. Bahkan mohon maaf ini Bang Hebat, lambang burung Garuda kita itu jenis kelaminnya perempuan. Perempuan bukan laki-laki. Bukan rohnya Bang Ayu. Di mana Pak Ustaz kok tahu itu perempuan? Lihat aja gambar burung Garuda. Kita kan begini. Anda kalau dia laki-laki begini. Alam surya kita ini jenis kelaminnya perempuan. Kalau siang namanya matahari, bukan matahari. Kalau malam namanya bulan, bukan paholan. Apalagi usulan. Makanya ibu-ibu masya Allah bu,
kecuali kita cuma batas acara maulid kita syukur kayak gini. Para sahabat itu cinta sama Nabi, jangan ditanya. Ketika Nabi kita berangkat ke Taif untuk melakukan hijrah, teman-teman saya yang berangkat haji bersama saya kemarin 2024 Pak Muhyiddin merasakan bagaimana dalam ke Taif. Pandang enggak. Kenapa? Karena Taif ini mulai dibuka di tahun 2022. Ya, sebenarnya tahun 2022 Taif sudah mulai bisa dibuka. Kalau dulu tahun 2019 Taif itu kalau mau ke Taif harus taswir. Tapi tahun 2022 Saudi membutuhkan biaya besar, maka dia membuka destinasi wisata. Sebenarnya tahun 2022 jemaah bisa ke Taif. Ketika Nabi sampai ke Taif, bukan disambut sama orang-orang Taif, Nabi ditimbuki. Berdarah tubuh Nabi. Sahabat Nabi Zaid bin Harithah langsung menghalangi tubuh Nabi. Menjadi tameng bagi tubuh Nabi. Kenapa? Karena Zaid bin Harithah tidak mau kekasih Allah tersakiti. Maaf. Ketika perang Badar, lakukan dengan perang Uhud, para nabi meninggal dunia di bernama Hamzah. Ada seorang perempuan tua dalam perang Uhud, suaminya meninggal dunia, ayah kandungnya meninggal dunia, anak-anak kandungnya yang berjumlah 4 meninggal dunia. Apa kata perempuan tua itu? Suamiku meninggal, ayahku meninggal, anakku meninggal. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan Rasulullah? Ketika dikabarkan Rasulullah masih hidup, apa kata perempuan tua ini? Wallahi, kalau musibah di badar hadar yaum asghar. Demi Allah, mulai hari ini semua musibah yang terjadi di hadapanku adalah peristiwa musibah yang paling kecil. Kenapa? Karena dia tahu Nabi masih hidup. Mohon maaf, Bapak mau tahu ketika Nabi meninggal dunia? Nabi meninggal dunia itu Umar bin Khattab nyabut pedang sampai kata Umar bin Khattab, barang siapa yang bilang Nabi Muhammad meninggal akan aku tebas lehernya. Begitu cinta Umar sama Nabi Muhammad sampai diragu oleh Abu Bakar dan dikatakan oleh Abu Bakar dalam sebuah Al-Quran bahwa tidak ada seorang Nabi pun kecuali mereka meninggal dunia. Umar bin Khattab pun terdiam. Bagaimana sahabat Rasul yang bernama Bilal? Ketika Rasulullah meninggal dunia, Bilal keluar dari kota Madinah. Bilal pergi. Kenapa pergi? Karena Bilal tidak pernah sanggup bisa hidup di kota Madinah ketika Nabi telah tiada. Maka mohon maaf Bapak Ibu, hampir 2 tahun orang Madinah itu tidak mendengar suara azan Bilal. Sampai suatu saat Rasulullah datang dalam mimpi Bilal. Apa kata Rasulullah? Wahai Bilal, tidakkah kau kangen dengan aku, rindu dengan aku? Kenapa kau tidak pernah berziarah kepadaku? Mendengar begitu, Bilal pun datang ke kota Madinah. Bapak Ibu tahu, ketika sampai Bilal di kota Madinah, cucu Rasulullah bernama Hasan dan Husain memegang jubah Bilal. Kemudian dipegang jubah itu sambil berkata, Paman, azan, Paman, azan. Bilal tidak mau. Kenapa? Karena Bilal pasti akan pingsan ketika mengumandangkan kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bilal tidak mau. Ketika itu cucu Rasulullah bernama Husain merayu pamannya Bilal, Paman Abi, Abi azan Abi. Ketika itu Bilal melihat wajah Husain, terlihat oleh Bilal wajah Husain diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu azan berkumandang. Ketika Bilal berkumandang suara azannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seluruh orang-orang yang ada di
keluar dari rumah berangkat ke masjid, mereka membayangkan Rasul masih hidup. Berbondong. Kenapa? Suara ini sudah lama tidak terdengar. Tapi apa yang terjadi? Ketika selesai sampai kalimat wa ashhadu anna Muhammad, Bilal jatuh pingsan. Seluruh orang hadir di Masjid Nabawi menangis meraung-raung. Maaf ibu bapak, itu cinta sahabat sama Nabi. Kenapa? Karena Nabi lebih cinta kepada kita umatnya. Gak ada satupun manusia yang mengarahkan cinta kepada umat kecuali Nabi kita, Nabi Muhammad. Mana bukti? Saya singkat saja. Ketika Nabi Muhammad akan meninggal dunia, ketika Nabi akan meninggal dunia, ketika itu diketuklah rumah Nabi. Kata Rasul kepada Fatimah, wahai anakku, siapa tamu yang datang itu Fatimah? Maka Fatimah pun keluar membuka pintunya. Dan Fatimah tidak pernah melihat orang yang datang ini. Ketika dibuka, kata Fatimah pada ayahnya, ayah, yang datang tidak pernah aku kenal ayah. Kata Rasulullah, Fatimah, yang datang itu adalah Habibul Lazzat. Yang datang itu memutus kenikmatan. Mendengar kalimat yang datang itu memutus kenikmatan, maka itulah Fatimah menangis. Terbayang oleh Fatimah bahwa hari ini terakhir dalam wajah ayahnya. Apa kata Rasulullah? Wahai Fatimah, kenapa kau menangis? Ayah, berarti ayah sebentar lagi meninggal seperti. Kata ayah Fatimah, engkau akan bersamaku di surga. Mendengar kalimat engkau bersamaku di surga, maka ketika itu Fatimah pun tersenyum. Masuklah tamu itu. Ketika tamu itu masuk, ibu bapak dan saudara, apa yang terjadi? Malaikat maut datang mengucapkan salam dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan satu tawaran, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ya Muhammad, Allah menawarkan kepadamu, mintalah kepada Allah apa yang mau engkau minta Muhammad. Ketika itu apa kata Rasulullah? Akhbirni mali ilallahi minal karamah. Wahai malaikat pencabut nyawa, kabarkan kepadaku kemuliaan apa yang kau akan berikan. Inna abwaba samaa'i futihat. Pintu-pintu langit akan terbuka Muhammad. Wa malaikatu yantazilu li ruhi. Malaikat akan menjemputmu Muhammad. Pintu langit terbuka. Malaikat berbaris menyambut kedatanganmu. Maaf ibu, maaf bapak. Apa Nabi bergembira? Sampai joget-joget? Udah dikasih per hari 3 juta. Kemudian gaji sebulan 100 juta. Kasih rumah per bulan 50 juta. Joget-joget. Joget tidak dilarang, tak dilarang, asalkan jarang-jarang. Apalagi joget. Ketika dapat kabar bahwa pintu langit terbuka, malaikat berbaris menyambut Nabi. Nabi bertanya, apa kata Nabi? Wahai malaikat, itu untukku. Wa kaifa min ummati? Bagaimana dengan umatku? Maaf, mau meninggal dunia dipikir kita. Apa kata Rasulullah? Malaikat kembali ke hadapan Allah. Ya Allah, Nabi-Mu bilang kalau pintu langit terbuka, malaikat berbaris, itu untungnya. Bagaimana untuk umat Nabi? Kata Allah,
sampaikan malaikat. Sampaikan malaikat. Ini haramul jannah ala sa'il umam. Diharamkan surga untuk seluruh umat. Sampai umat Nabi Muhammad terlebih dahulu masuk ke dalam surga. Ketika mendengar sampai umat Nabi Muhammad dulu masuk ke dalam surga, baru Nabi tersenyum. Apa kata Nabi sama malaikat? Wahai malaikat pencabut nyawa, cabutlah ruhku. Ketika Nabi Muhammad akan mencabut ruhnya, malaikat Jibril memalingkan wajahnya. Apa kata Rasul? Jibril, begitu jijikkah kau melihatku sampai kau palingkan wajahmu dari wajahku? Apa kata Jibril? Wahai kekasih Allah, aku tidak sanggup melihat dan mendengarkan sakaratul maut yang sedang kau alami. Sampai Jibril tidak sanggup. Sampai Nabi palingkan wajah, Jibril palingkan wajah, tidak sanggup melihat kekasih Allah mengalami kesakitan dalam sakaratul maut. Akhirnya apa? Ketika sakaratul maut itu terjadi, Nabi menjerit, ya Allah, begitu sakit sakaratul maut ini ya Allah, jangan kau timpakan sakaratul maut ini kepada umatku, cukup kau timpakan sakaratul maut ini untukku. Maaf Bapak Ibu, yang tahu sakaratul maut itu sakit Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam itu punya separuh orang itu. Bahkan ada hadis yang mengatakan Nabi Musa menonjok mata mereka sampai mata mereka copot. Ini dalam salah satu riwayat. Itu ketika Nabi Musa akan dicabut ruhnya, Nabi Musa sempat bertanya, wahai mereka, dari mana kau akan dicabut ruh? Dari tangan ini pernah memegang kitab Zabur. Dari kaki ini pernah melangkah ke bukit Tursina. Dari komandemen 10 perintah Tuhan. Aku datangi Allah menaiki bukit Tursina selama 40 hari 40 malam. Akhirnya oleh Allah malaikat pencabut nyawa dikasih 5 usia. Apa? Jeruk. Disuruh oleh Allah, malaikat kasih jeruk ini sama Musa. Suruh Musa itu menghirup serbuk apa? Mencium jeruk ini. Ketika Musa mencium jeruk ini, maka ruhnya Nabi Musa keluar. Dalam satu riwayat, Nabi Musa sempat ditanya, bagaimana sakitnya sakaratul maut? Apa kata Nabi Musa? Seperti 60 ekor kambing yang dikulitin hidup-hidup. Mohon maaf ini, Bu, maaf ini Bu. Bahkan kalau ibu kan ada orang meninggal dunia sampai matanya mau keluar, itu dia merasakan sakitnya. Tapi kalau ada orang meninggal dunia dan tersenyum, dia mendapatkan curahan rahmat Allah. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, alangkah sakitnya sakaratul maut ini ya Allah. Jangan kau timpakan sakit sakaratul maut ini kepada umatku, cukup kau timpakan kepada aku saja. Makanya sakitnya sakaratul maut itu dikasih oleh Nabi doa untuk kita. Jangan sampai kita merasakan sakit. Mana doanya? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Mohon maaf. Bu, ketika Nabi meninggal dunia, terdengar oleh Fatimah, Ali, cucunya Hasan Hussein, Nabi bermimpi. Apa yang mimpi Nabi? Ummati, umatku. Bayangkan, Nabi punya istri, Pak. Waktu Nabi meninggal dunia, istri Nabi yang masih hidup jumlahnya 9. Yang paling muda namanya Aisyah.
Aisyah itu Bu dinikahi Nabi umur 7 tahun, umur 10 tahun baru dicampur. Ibu mau tahu ketika Nabi meninggal Aisyah baru berumur 17 tahun. Cantiknya Aisyah. Kalau digoda oleh Nabi, pipinya Aisyah berubah berwarna merah. Makanya Aisyah dijuluki ya Humairah. Ibu yang pernah ke Mekah bisa menyaksikan cantiknya perempuan Arab, apalagi di usia 17 tahun. Makanya saya suka goda sama mama saya kalau yang kemenelan. Cicilan. Bu, Nabi waktu mau meninggal nggak manggil nama Aisyah. Coba. Umati. Padahal cantiknya Aisyah dulu. Wah. Pokoknya TOPDGT. Tanya Bu, istri saya beliau pesek. Sampai saya bilang, Ma, dibandingkan saya sama kamu pasti umur kamu lebih panjang daripada saya. Tadi pagi lagi salah saya ngomong, kok Bapak tahu begitu? Ya, karena kamu tuh hemat mengirim oksigen. Kalau saya kan agak boros. Aisyah mah pakai apa-apa Bu, cantik. Istri saya mah pilihnya merah kalau udah pakai pedang. Kadang-kadang jujur Bu, kalau nggak laki bunuh orang, pasti bunuh istrinya. Kalau nggak dosa, gimana nggak dibunuh? Kesel dari istri. Istri itu cantiknya kalau keluar rumah, kalau di rumah kadang-kadang nggak bisa beri nama hampir. Udah orang penting suami cari duit dari pagi sampai malam, semua kebutuhan dikasih buat istri, tapi nyatanya apa? Istri itu nggak sayang sama suami. Kalau keluar rumah aja, mandinya aja lama, sabun muka sama sabun badan beda. Kalau sabun muka sabun dah, biar orang tuanya seperti patah bayi. Kalau sabun badan sabun Lipoboy, mengusir ribuan kuman. Selesai mandi, mulai dia berhias, ngadepin cermin, ambil pensil alis, suami cuma diminta jadi komentator, Pak, rata. Udah selesai bagian alis, mulai bulu mata. Bagian mata mulai dikasih eyeliner. Udah pakai eyeliner, mulai pakai beras. Kayak merah, kuning, hijau. Udah mulai pakai lipstick. Biar agak rapi, usap dikit pakai tisu. Udah mulai berhias, mulai pakai dalaman, dipakai dalaman mereknya Wakol. Wakol itu akhirnya ada cuma di dua tempat, di Chandra Pasar Bawah sama di Indonesia. Chandra Pasar Bawah itu nanti kedua kita masuk belok kiri naik eskalator, belok kiri kalau juga. Itu Chandra Pasar Bawah. Kalau di MBK ini juga lantai dua, turun kita naik B, keluar belok kanan, terus lagi. Pakai Wakol, pakai bagian bawah, yang dipakai agak ketat juga. Dia jalan ke tangan pakai jilat bagus, pakai baju bagus, pakai rok bagus.
bagus, semua perhiasan dipakai, terakhir mulai seperti wangi. Sampai ke sini. Kenapa sampai ke sini? Dia wangi. Kalau udah wangi, pamit sama suami. Tidak apa-apa, pengajian, arisan. Yo, Pak, mohon maaf Pak. Saya ini agak lama Pak mencari fenomena kenapa ibu-ibu tua itu lebih senang jalan-jalan dibandingkan anak-anak yang muda. Anak-anak yang muda, anak-anak ibu-ibu kita ini lebih senang di rumah main handphone. Tapi emak-emaknya yang ada yang bisa di rumah, pecicilan. Gak bisa melihat tempat ada tempat baru, berangkat. Ada tempat untuk selfie baru, berangkat. Bahkan kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang saya itu ketawa kalau lagi di Mutu. Saya kan suka berenang juga di Mutu, tapi mohon maaf saya kan main bunyi. Karena saya di mohon maaf, kotor. Bayangin aja di habis suatu kulit, depan kulit itu ada belas kaki, itu boleh lagi. Beliau kan suka apa? Kirim ke grup saya, kelompok aku sekarang. Benar di kulit, saya nggak komen-komen. Kenapa? Bukan level. Kenapa? Karena kalau mau sehat itu ya tuntut, dia lebih berkah, lebih jernih, dan dia lebih landai. Nah, saya berenang, saya malah nengok mama, bukan berenang, malah selfie. Ada lagi ngapain? Bukan berenang, malah senang. Lagunya ini, waktu kecil. Perempuan yang usianya lebih dari 50-60 itu hormon estrogennya berkurang, yang naik hormon testosteronnya, hormon laki-lakiannya. Nah sementara kita usia 50-60 ke atas itu hormon testosteronnya kita turun, yang ada hormon estrogennya. Makanya kita bertahan di rumah kalau udah tua. Oh, saya bilang pantesan. Kita ini laki-laki makhluk yang paling lemah. Semakin tua semakin bergantung sama istri. Lah kalau perempuan semakin tua dia semakin gagal. Makanya perempuan itu kalau suami meninggal dia ada. Lah kalau kita istri dia kebingungan. Baru sekarang aku rasakan tak punya istri, rasanya kesepian. Kau usah lagi kita Pak, apa pun hebatnya Ikan Fauzi, preman mudanya. Pasti lawan preman. Pasti lawan ya itu orang. Barang oleh saat meninggal, apa kata Ikan Fauzi? Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu butiranmu. Makanya Pak, kalau bapak yang sudah tua kan punya istri jangan marah-marahin Pak. Mohon maaf. Saya mau kasih tahu sama bapak, ini saya ini agak panik Pak. Saya belajar, kenapa? Saya cari kenapa perempuan dewasa tua lebih lincah dibandingkan laki-laki. Oh ternyata saya buka dalam penelitiannya Dr. Aisyah, dan perempuan itu kalau sudah semakin tua, hormon estrogennya berkurang, hormon testosteronnya yang naik. Oh pantesan.
Emak-emak itu satu hari bisa 3 kali pengajian. Betul? Betul? Sebelum udah keluar ikut kajian. Pulang ke rumah istirahat berangkat pengajian. Nanti siang ada pengajian berangkat lagi. Malam nanti ada pengajian lagi berangkat lagi. Betul apa betul? Walaupun kadang-kadang mau berangkat pengajian yang buat kesel kita. Kenapa tak kesel? Malam itu dia mau berangkat pengajian nanya, Pak, bagusnya mama pakai kiblat yang mana ya? Masa kiblat ini terus kan gak enak. Masa dia warna kuning terus? Kan tadi udah dipakai. Apa pakai warna biru aja ya? Tapi kan besok ada muslimah pakai hijau ya. Malam itu udah ada diskusi. Baru besok pagi berangkat dia pakai pink. Bikin emosi. Bikin emosi. Dia teramas yang Tuhan. Ya Allah. Bu, Ibu, bagaimana kamu sampai sini? Berangkat pengajian, tak dari rumah. Udah, pakai daster. BHD yang ada peniti. Yang itu udah diikat. Punya bini curhat. Minyak wangi masih ada, pura-pura mesra, peluk dari belakang. Mau bilang aduh, mau bilang asoy, gak jadi. Aduh, istri nanya, kok aduh sih Pak? Saya jawab, peniti nyusuk goblok. Ayo. Nah, oleh sebab itu, yuk. Nabi punya anak, Fatimah. Waktu Nabi mau meninggal, Nabi yang panggil nama anaknya. Nabi punya menantu Ali. Waktu Nabi meninggal, Nabi yang panggil mantunya Ali. Nabi punya cucu Hasan Hussein. Waktu Nabi mau meninggal, Nabi yang panggil cucunya Hasan Hussein. Yang dipanggil Nabi kita. Makanya terus terang, mohon maaf. Mulai hari ini setelah dengar ceramah ini, jangan pernah putuskan cinta kita untuk Nabi Muhammad. Kuatkan cinta kita untuk Nabi Muhammad. Cinta kepada suami, cinta kepada anak hanya sebatasnya aja. Jangan kalahkan. Kenapa? Mohon maaf. Karena kalau cinta sama Nabi, Nabi yang bilang, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, dia akan bersamaku di surga. Ibu cinta sama suami belum tentu membuat ibu masuk surga. Bagaimana buat ibu masuk surga? Ibunya sholat subuh, suami masih tidur. Dokolin jengkel. Kalau marah sama bini, punya iman. Punya iman. Iman. Kamu. Iman kamu. Kata istri, yaudah. Kalau papa memang imam, kalau sih mama pengen sekali-sekali papa jadi imam dalam sholat rumah. Imam. Kalau dia imam bingung. Bu, cinta sama anak, mohon maaf, apalagi ibu saya. Cinta sama anak hanya sebatasnya aja. Ya. Kenapa? Karena sampai kapanpun yang namanya orang tua tidak akan pernah mau merepotin anak.
Yang ada orang tua semakin tua kadang-kadang direkodis sama anak sama cucu. Betul apa betul? Udah sekolah, kita sekolahin, udah kuliah, kita kuliahin, nikah kita pestain di tempat yang besar. Sudah di pesta, masih aja numpang di rumah. Betul apa betul? Dia udah nikah punya cucu, masih kita yang ngurusin. Betul apa betul? Oh, udah tuh. Yang biasa-biasa saja, tapi cinta sama Nabi harus luar biasa. Bagaimana Pak Ustaz? Yang pertama, jangan tinggal baca sholawat. Pak Ustaz, ada yang bilang sholawat itu bid'ah. Masa bodoh? Lo mau bilang bid'ah, mau bilang apa, masa bodoh? Terserah sama lo. Yang pasti mohon maaf, lo bukan siapa-siapa guys. Lo hanya manusia biasa. Gua gak bakal ikut omongan lo. Kenapa? Loh, gua ini bukan siapa-siapa. Malaikat Jibril aja berselawat kepada Nabi. Salam